Jadi 1 minggu itu 5 hari kerja, 1 bulan 4 minggu. 4 minggu sekitar 20 kali 7 5 15 juta juga. Kurang lebih segitu, Pak. Wow, Kurang lebih ini segitu. ngalahin gaji PNS di Jakarta ini. 15 juta part time mahasiswa dapat 15 juta sementara biaya hidup sudah dapat dari beasiswa ya. Jadi yang sudah tadi. dapat dari beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Menglayang dari Sabang sampai Merauke. Pagi yang cerah ini di Senayan dengan view yang kata para sahabat mirip-mirip Singapura lah. Pagi ini saya kedatangan sahabat sekaligus adik saya Mas Hairun ya. Beliau salah satu lulusan IPDN angkatan berapa, Mas? Angkatan 19, Bang. Angkatan 19. Selamat pagi Mas Hairun. Selamat pagi, Bang. Pagi. Selamat Halison. Mas Hairun ini selain lulusan STPDN ataupun IPDN, beliau juga berkesempatan melanjutkan pendidikan ya menurut saya cukup luar biasa ya, beasiswa ke Australia. Oke. Benar, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2016, Bang, berangkatnya. Oke. Kok bisa kepikiran Mas Hairun dari IPDN tamat kok bisa berpikiran sampai ke Australia, itu gimana ceritanya? Boleh saya nih sama kita? Ya, terima kasih Bang Halison. Jadi saat itu saya masuk Kemendagri tahun 2012, Bang. Oke. 1 minggu setelah kelulusan. Oke. Di bulan September 2012. Lalu beberapa bulan setelah bekerja di Kemendagri, itu ternyata banyak terima informasi terkait beasiswa luar negeri. Oke. Nah, selama di Kemendagri pun saya banyak bertemu dengan para senior yang memang juga lulusan luar negeri. Nah, setelah bercerita dengan para senior, lalu juga saya mencari informasi, akhirnya saya terniatlah untuk sekolah, untuk apply beasiswa itu. Salah satu beasiswa yang saya apply saat itu adalah beasiswa Bappenas Spirit. Oke. Spirit ini akronim yang intinya adalah beasiswa tentang reformasi birokrasi. Oh. Yang rekrutmen dan seluruh prosesnya itu dikoordinasikan oleh Bappenas. Oke. Ya, sehingga saat itu saya coba tes di tahun 2013. 13. Ya, tapi saya fail. Lalu di tahun keduanya lah yang saya ikut dan alhamdulillah saya lulus. Oke. 2013 fail. Iya. Kemudian ikut 2014 lulus. Iya. Artinya dari kegagalan itu mungkin ada kiat-kiat khusus bagaimana untuk menjaga supaya 2014 bisa lolos. Gimana itu? Oh iya. Jadi saat tes 2013 itu saya gagal di tes tahap kedua. Sebelum saya jelaskan tes tahap kedua ini, saya jelaskan dulu ada berapa tes untuk Bappenas Spirit. Yang pertama itu administrasi. Itu terkait dokumen-dokumen, kemudian surat izin dari kantor dan sebagainya. Yang kedua ini tes TOEFL dan tes TPA. Berapa TOEFL-nya itu? Tes TOEFL saat itu yang diminta itu cukup rendah, Bang. Itu cuma 450. Oh, 450 bukan Sangat 550 rendah. ya? Untuk dapatkan sponsorship itu cukup 450. Oke. Dan tes TPA, potensi akademik, saat itu 565. Nah, di tahun 2013 saya lulus administrasi, namun saat tes berikutnya, tes TOEFL saya nggak dapat. Nggak nyampe 450 sorry, tadi? tes TOEFL-nya saya dapat 457. Oke. Namun tes TPA-nya itu saya nggak nyampe 565. Itu rendah banget. Karena memang 2013 itu pertama kali saya menghadapi TOEFL dan pertama kali saya menghadapi TPA. Ya. Di tahun berikutnya lah saya sudah persiapan dan alhamdulillah lulus di 2014 itu. 2014. Seperti apa persiapannya? Tes TOEFL-nya itu saya tidak kursus, saya belajar mandiri, Otodidak. Oh, luar biasa ya. Saya belajar TOEFL itu saya beli bukunya, beli bukunya itu tidak sampai 100.000. Kemudian juga saya beli buku TPA, ada juga bukunya dan tips-tips di sana. Saya latihan soal. Jadi saya belajar itu setelah sholat subuh sampai dengan jam 7 sebelum berangkat kantor. Itu untuk TOEFL dan TPA. Saya belajar itu beberapa bulan untuk TOEFL, beberapa bulan untuk TPA. Lalu saya tes mandiri. Karena saat 2014 itu Bappenas memperbolehkan untuk
tes TPA dan tes TOEFL itu tidak perlu datang on the spot. Ketika kita sudah tes mandiri dan kita lulus, kita cukup bawa sertifikat kelulusan itu. Oh, lebih dimudahkan ya? Lebih dimudahkan. Yeah. Jadi dari sisi apa istilahnya psikologi, saya tenang, saya tes mandiri, saya bisa yeah. mempersiapkan diri, tidak merasakan itu tegangnya nuansa tes bersama yang lain. Nah, akhirnya saya tes mandiri, lulus, dan saya cukup mengumpulkan sertifikat itu. Oke, memang beda ya. Kalau nuansanya tes itu, psikologis kita itu agak terganggu. Yang pertama kita lihat ada persaingan, yang kedua substansinya, ini bisa kita selesaiin apa enggak. Nah, tadi menarik yang Mas Hairun ceritakan, kalau untuk persiapannya tidak mengikuti bimbel ataupun semacamnya, tapi dilakukan secara mandiri. Siap, benar banget. Jadi teman-teman semua, ini sebagai bukti bagi kita bahwa untuk bisa menuntaskan suatu pekerjaan atau beban yang luar biasa, apalagi dalam mengikuti suatu tes, kita tidak harus ngikutin bimbel, tapi secara mandiri. Intinya kuncinya di mana ini, mandiri ini? Saat itu untuk bisa konsisten ya Bang ya, dan persisten, istiqomah dalam belajar, itu saya melihat kelulusan dari teman-teman letting yang sudah lulus di tahun 2013. Yang lain bisa, kenapa kita enggak? Iya. Kemudian saya membandingkan bahwa teman-teman yang lulus ini saat di kampus, beberapa di antara itu capaian akademik itu tidak hebat-hebat banget. Iya. Dan ternyata dia lulus. Iya. Akhirnya saya merenung untuk mendapatkan privilege sekolah luar negeri ini. Ternyata saya cukup mengalahkan dua hal ini, TOEFL dan TPA saja. Iya. Disitulah saya mulai konsisten dan komitmen untuk mengerjakan itu. Ya, artinya fokus kita hanya memperhatikan bagaimana nilai TOEFL-nya memenuhi standar dan TPA-nya juga memenuhi standar. Fokus di situ dua hal itu. Siap Bang. Oke. Bahkan saya sampai menetapkan mindset karena saya dengar sebelumnya bahwa untuk keseluruhan biaya beasiswa ini kurang lebih itu sekitar 1 M-an. Sehingga saya tanamkan dalam diri untuk mendapatkan sekolah luar negeri seharga 1 M ini, cuma TOEFL dan TPA saja yang saya kalahkan. Akhirnya situ saya semangat. Iya. Oh, jadi kalau saya simpulkan ini lebih kepada bagaimana memberikan spirit kepada diri kita, memberi semangat bahwa dengan TOEFL dan TPA ini kita bisa mendapatkan beasiswa senilai lebih kurang 1 miliar tadi. Iya. Dan motivasi lainnya tadi yang saya tangkap dari Mas Hairun menarik ini ya. Ada teman-teman ataupun senior yang secara akademis bukan hal yang luar biasa, tapi dia bisa lolos. Siap. Nah, jika kita merasa posisi kita juga minimal sama atau bahkan mungkin lebih bagus dari yang bersangkutan, dia bisa. Kita pasti bisa dong. Kan gitu ya? Siap, benar banget. Oke. Nah, kemudian ini sudah berproses, lulus tes ya dengan gambaran seperti tadi yang menurut saya lebih kepada diri kita sendiri bagaimana kita lolos. Nah, setelah berangkat ke sana, ini story-nya seperti apa? Apakah sebelumnya udah pernah ke Australia atau ini mungkin baru pertama kali atau gimana? Saat ke sana Bang ya. Okay. Mungkin sebelum saya cerita ke sana, saya cerita persiapannya. Oke. Sebelum saya ke Australia mungkin Bang ya. Karena nanti agak nyambung di sana. Jadi saat dinyatakan lulus beasiswa Bappenas Spirit tahun 2014 itu yang terpilih hanya 15 orang dari 150 orang, kurang lebih 10%-nya. Ya, kemudian setelah kita lulus itu kita dibuatkan semacam surat tugas untuk mengikuti namanya EAP, English for Academic Purposes. Itu selama 9 bulan. Persiapannya 3 bulan pertama belajar grammar, 3 bulan berikutnya belajar IELTS, 3 bulan berikutnya itu belajar tentang istilahnya adaptasi tentang lingkungan akademik lah di Australia. Nah, saat itu setelah semua proses dilakoni, kami tes IELTS karena IELTS ini ibaratnya SIM untuk kita bisa kuliah di luar. IELTS. Dan cukup tinggi diminta, itu sekitar 6,5. Bagi saya cukup tinggi. Untuk orang yang dapat TOEFL cuma 457, mengejar IELTS 6,5 itu cukup berdarah-darah. Seperti apa nih berdarah-darahnya itu? Karena susah Bang, susah. Jadi kalau misalnya TOEFL itu yang sifatnya PBT ya, paper based test, itu cuma listening sama structure ya. Tapi kalau di IELTS ini benar-benar lengkap. Ada listening, ada writing, nulis, ada reading yang benar-benar akademik, sama speaking dengan orang native speaker asli. Sehingga cukup challenging di sana. Dan lagi saya gagal di IELTS pertama. Oh iya? Iya, saya gagal di IELTS pertama.
cukup stres karena beberapa teman lulus. Iya. Ya. Berapa orang yang gagal? Itu Dari yang 15? tidak kurang dari setengah. Artinya paling yang berhasil. Saya tergolong yang tidak berhasil tahap pertama. Iya. Itu cukup down. Saya pemulihan diri, pemulihan mental. Saya belajar lagi. Berselang 2 atau 3 bulan selama proses pemilihan bahasa, saya tes IELTS lagi dan alhamdulillah skor 6,5 itu tercapai. Sebenarnya banyak orang beranggapan mungkin ya kalau tes itu ya dia akan lulus itulah kesuksesan. Padahal dalam ilmu motivasi pun dikatakan kegagalan itu mendekatkan kita ke pintu kesuksesan. Kenapa? Karena dengan kegagalan itu kita berusaha lagi mengejar pintu sukses itu ada di sana, kita dekatin lagi, kita berupaya dan akhirnya bisa lolos. Siap, benar banget. Jadi mungkin akan lebih menarik lagi, ada prosesnya, kita gagal, nggak lempeng-lempeng aja. Oke, terus setelah sampai di sana berangkat? Setelah sampai di sana, ya. Oh, ternyata sebelum berangkat ke sana ada kendala lagi, Bang. Banyak kendalanya ini. Ternyata kegagalan itu mengantarkan kita ke pintu kesuksesan. Ya. Jadi sudah gagal beasiswa, gagal IELTS. Sekarang saya gagal berangkat karena saat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pembuatan visa, saya didiagnosa mengidap penyakit TBC. Oh. Jadi saat di ronsen ada bercak di dada dan analisisnya ini orang TBC. Dan TBC ini salah satu penyakit yang paling diketakuti sama pemerintah Australia. Karena menular. Iya. Sehingga saat itu saya harus di hold, nggak bisa proses visa sampai dengan saya sembuh dari TBC. Sehingga saya harus tunda 1 semester dan selama 6 bulan secara konsisten saya minum obat TBC. Jadi penundaan itu tidak menggagalkan kelulusan kita berangkat berarti kan ya? Tetapi ya, benar, kita diminta atau diharuskan untuk sembuh dulu dan baru bisa berangkat. Yang dikhawatirkan jangan sampai karena penyakit kita gagal berangkat kan itu. Alhamdulillah dari provider beasiswa Bappenas ini benar-benar support. Mereka ikut mengurus proses administrasi untuk penundaan kuliah. Saya juga follow up dengan kampus untuk defer intake-nya itu masuk ke kampus. Kemudian dari beasiswa juga sehingga saya bisa fokus dengan recovery kesehatan saya. Alhamdulillah setelah itu baru berangkat. Saya harusnya berangkat 2015 bulan Juni, namun tertunda harus berangkat 2016 di bulan Februari. Ya tertunda untuk keberhasilan yang lebih baik. Untuk sampai ke Australia harus gagal beasiswa sekali, IELTS sekali, sama tunda visa sekali. Iya. 3 kali kegagalan. 3 kali gagal, baru bisa berangkat. Tapi yang penting kan endingnya akhirnya bisa berangkat. Alhamdulillah. Berarti ini udah tahap persiapan atau masih ada lagi atau? Ya langsung berangkat. Oke, berangkat. Bagaimana ceritanya? Berangkat saat itu saya berangkat benar-benar sendiri. Oh langsung sendiri doang berangkatnya? Sendiri doang. Oh karena tadi yang teman-teman udah duluan? Iya, karena kebetulan beasiswa Bappenas Spirit ini pas di zaman saya adalah beasiswa terakhir, tahun terakhir. Setelah itu udah nggak ada lagi? Setelah itu tidak ada beasiswa Bappenas tema Spirit. Oke. Tema reformasi birokrasi ini. Iya. Jadi pas berangkat saya sendiri itu perasaannya tuh campur aduk, nano-nano. Saya takut tapi senang. Iya. Saya takut ini karena saya tidak punya siapa-siapa di sana, saya tidak kenal siapa-siapa. Ini dunia yang baru buat saya. Iya. Dan ini perantauan paling jauh yang saya lakukan. Iya. Ya. Kemudian saya senang karena akhirnya kegagalan saya itu terbayarkan dengan saya berangkat ini sekarang. Saya berangkat ini, saya tunaikan amanah beasiswa dari pemerintah di kampus, salah satu kampus terbaik ya, University of Melbourne kampusnya. Itu kampus terbaik di Australia. Tergantung apa istilahnya, indikator penilaiannya. Kemudian begitu sampai di sana, wah takut senang itu benar-benar udah bercampur, Bang. Ditambah takjub, ternyata sampai di Australia. Wah ini Australia ini benar-benar saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia lagi. Iya. Sehingga kalau mau ngomong saya harus konsep dulu mau ngomong apa ya. Gitu. Jadi senang, takut, sama takjub. Apa yang Anda rasakan waktu pertama kali menginjak bandara? Wah saya benar-benar saat itu merenung bahwa saya benar-benar jauh dari rumah sekarang. Saya benar-benar jauh dari rumah sekarang. Saya baru tiba dan saya akan menghabiskan 2 tahun di sini. 2 tahun ya pendidikannya ya? Kurang lebih 2 tahun. Akhirnya saya menanamkan dalam hati saya bahwa apapun yang terjadi, saya harus berhasil. Saya tidak boleh pulang sebelum saya bawa pulang ijazah. Terus sampai di sana ketemu siapa?
Sampai di sana penjemputan ini dilakukan oleh pihak kampus. Semua appointment ini kita buat by email. Sudah cukup canggih kampusnya, jadi appointment antar jemput itu untuk mahasiswa baru via email. Jadi sampai di sana itu ada petugas dari kampus, mahasiswa juga sepertinya, mereka pegang gitu. Kertas, University of Melbourne, ada nama. list mahasiswa, itu salah satunya nama saya, Muhammad Hairun Saliata. Saya dekati dia, lalu saya jelaskan nama saya Muhammad Hairun dan saya juga salah satu mahasiswa University of Melbourne. Lalu kami dihimpun di mobil itu, mobil help, beberapa orang, dan kami diantarkan ke apartemen. Oh, apartemen. Nah, ini mungkin ada cerita yang ke-skip. Jadi sebelum berangkat ke Australia itu kebetulan saya kenal salah satu orang. Kalau nggak salah itu saya kenal dari sosial media juga. Dia mahasiswa University of Melbourne 1 semester lebih dulu dari saya. Oh, ya oke. Iya, dia orang Makassar. Jadi ketika dia balik ke Indonesia, pas sebelum saya berangkat, kita diskusi, ngobrol, kita diskusi. Kemudian dia ngajak saya untuk tinggal bareng satu apartemen. Artinya jadi, sebelum berangkat udah agak nyaman lah ya, karena nyaman. ada ini. Ada satu orang kenalan saya, iya, ada satu orang kenalan saya. Dia ngajak untuk sewa apartemen, lokasinya pas depan kampus. Tinggal berdua dan itu cukup membantu lah. Artinya saya kesana itu walaupun nggak kenal siapa-siapa, walaupun saat saya tiba di Melbourne itu ya teman dari Makassar ini nggak ada di Melbourne, jadi tetap saya sendiri. Saya check in sendiri di apartemen itu, tapi sudah pembayaran dan segala macam sudah selesai. Jadi intinya tetap setiap masalah itu akan ada solusinya ya. Cuma terkadang kita belum melihat nih solusinya seperti apa. Siap, benar banget Bang. Sewa apartemen berarti bayar sendiri atau gimana? Itu sudah biaya apartemen dan biaya hidup itu sudah include. Iya, dalam namanya salah satu yang didapatkan dari biaya itu namanya living allowance. Itu sudah include apartemen dan biaya hidup. Jadi berarti baru datang, dijemput, dibawa ke apartemen. Iya. Kesan pertama kali sampai di kampus Melbourne seperti apa? Saya bangga dan senang. Jadi selama ini saya itu cuma scrolling di internet, seperti apa kampusnya, seperti apa gerbangnya. Nah, saat sampai di sana saya benar-benar lihat seperti apa gerbangnya. Iya. Saya lihat lagi, wah ternyata ini perpus yang ada di yang sama saya lihat di internet, gerbang-gerbangnya, kemudian taman-tamannya, itu masya Allah sekali. Itu senang, bangga. Saya bisa dapat kesempatan untuk sampai di sana. Lalu saya kabari orang tua saya. Saya kabari orang tua saya saat sampai di kampus. Sebelumnya saya mampir dulu ke semacam Alfamart. Saya lupa apa namanya di sana. Saya beli SIM card. Sementara saya teleponan, saya video call, saya menunjukkan kampus. Jadi itu ada bangga, senang, tapi ya itu sedikit takut dan sedikit sedih. Wah, saya benar-benar jauh dari rumah. Oke. Nah, ini sudah sampai ke kampus, sudah mulai kuliah, terus dalam pendidikan kira-kira ada kendala tersendiri? Iya. Dalam prosesnya? Ada. Seperti apa? Tentu ada kendala ya Bang, namanya kita sekolah, apalagi sekolah di luar. Jadi kendala ini mungkin saya bedakan dalam 2 klaster, ada kendala dalam akademik dan kendala dalam daily life sehari-hari. Yang pertama kendala dalam hal akademik. Yang pertama dalam kendala akademik ini, yang pertama itu adalah kendala bahasa. Tentu Bang. Saya berangkat keluar dengan IELTS 6,5, itu benar-benar standar banget. Itu mungkin ibaratnya dengan orang dengan 6,5 IELTS ini intinya udah bisa mendengar, cukup lah, bisa nulis, bisa membaca, bisa ngomong. Tapi dalam untuk memaknai dalam standar benar-benar terbatas lah saat itu. Jadi berapa lama adaptasinya itu kira-kira? 1 semester lebih. Wah, luar biasa lama juga ternyata ya. 1 semester lebih, benar, karena katanya aksen Australia itu beda sama aksen yang lain. Iya, memang benar. Mereka itu ada agak-agak apa istilahnya, mumbling gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika itu how are you, how do you do, kalau di Australia itu how's it going, mate? Jadi berbeda banget ya. Tulisannya itu how is it going. Iya. Padahal begitu diucapkan how's it going, mate? Jadi benar-benar kita harus terbiasa dengan aksen-aksen kayak gitu. Ini terjadi dalam lingkungan akademik juga. Karena dulu akademik kan ada diskusi-diskusi dan suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Dengan itu. Dan jadi, itu berproses selama 6 bulan, 1 semester. 1 semester lebih untuk bisa sedikit melakukan penyesuaian. Itu yang pertama bahasa, yang kedua sistem.
yang kedua sistem ini di sana itu dosen itu udah benar-benar menjadikan kita ini siswa yang independen. Jadi kalau sebelumnya ini di Indonesia di tempat saya ya, saat ini saya di PDN itu cenderung kita mengikuti arahan dosen. Hari ini nanti ya jangan lupa ini baca, kemudian ini tugasnya dikerjain, kemudian nanti ujian ini tolong prepare ya. Bahkan sebelum ujian ada kisi-kisi apa yang akan diujiankan. Tapi ketika sampai di sana itu benar-benar dosen itu menganggap kita manusia yang udah mature, dewasa dan independen. Jadi semua itu tertera diinformasikan tuh lewat sistem namanya LMS, Learning Management System. Di sana itu semua informasi ada. Apa ujiannya, kapan ujiannya, kalau paper itu paper berapa kata, kapan deadline submitnya, termasuk reading material. Reading material itu ada berapa jurnal yang disubmit untuk week pertama. Satu jurnal itu bisa 8 sampai dengan belasan atau puluhan halaman, dan satu pertemuan itu kita harus menghabiskan 4 sampai dengan 10 jurnal mungkin. Jadi dari pertama kita kuliah itu di semester itu kegiatannya udah kelihatan semua apa gitu ya? Iya, sudah ditahu. Jadi misalnya ada satu course yang misalnya 12 pertemuan ya, 12 week sampai week 12, itu reading materialnya itu sudah ditaruh. Week 1 apa, week 2 apa, week 3 apa. Ujiannya dikumpulkan kapan, ada berapa ujian, sitting exam yang duduk di kelas ataupun paper. Itu sudah jelas di sistem itu. Sedangkan kalau kita di Indonesia paling ya secara umum ya, kalau kita berbicara pendidikan di Indonesia paling kita cuma punya jadwal 1 semester. Pertemuan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan selebihnya ya tergantung interaksi kita dengan dosennya. Tapi kalau di Australia udah langsung kelihatan di Melbourne ini. Mungkin tadi saya kurang lengkap dalam menjelaskan. Jadi kegiatannya tetap per semester, karena subjek yang kita enroll itu kita pilih. Itu namanya enroll subjek, itu kita pilih subjek. Ketika kita fix pilih misalnya 3 atau 4 subjek dalam 1 semester, disitulah baru, dan kita sudah diterima sebagai mahasiswa yang enroll di subjek itu, maka disitulah timetable-nya mulai kelihatan. Setelah itu sebelum nanti kuliah semester itu berakhir, kita sudah persiapan untuk enroll semester berikutnya. Memang ada perbedaan ya, ada perbedaan dalam sistem pengajaran. Iya, jadi yang pertama itu bahasa, yang kedua itu treatment dosen ke kita dan sistemnya, yang keempat itu tugas-tugas. Saat di Indonesia, saat saya kuliah S1 di PDN, kita kalau bikin paper itu mostly itu manual, in paper, tulis tangan. Namun saat di University of Melbourne itu kita submit di aplikasi namanya Turnitin. Kalau zaman saya masuk di 2016 saya belum pernah dengar Turnitin. Begitu sampai di Melbourne lah baru saya dapat itu informasi tentang Turnitin. Tapi kalau saya dengar sekarang di Indonesia di banyak kampus sudah pakai Turnitin. Iya, saya kan juga mengajar juga ya. Kenapa sebagian itu disuruh tulis tangan? Karena kecenderungan untuk plagiat kalau mempergunakan kita mengetik pakai komputer. Biasanya dia copy paste dan segala. Mungkin keterbatasan di kita tidak mempunyai detektor bagaimana ini melihat tulisan ini adalah plagiat atau bukan. Makanya dipaksakan untuk menulis pakai tangan. Iya. Gitu. Mungkin iya Bang, benar banget Bang. Jadi salah satu tujuan dari menggunakan Turnitin ini kan untuk investigate plagiarism. Jadi dengan Turnitin itu ketika kita submit paper kita, itu Turnitin itu semacam punya database. Jadi kita kalau copy paste itu kita kelihatan. Langsung ketahuan. Ambil berapa banyak dan dari source mana. Iya. Sehingga ketika kita mau mengutip sangat dianjurkan kita untuk memparaphrase atau merubah kata-kata, susunan kata-kata. Bang. Jadi cukup challenging. Sehingga yang dulunya misalnya mudah bagi kita copy paste, walaupun tulis tangan kita tinggal copy paste kalimatnya exactly seperti apa dari buku atau jurnal. Kalau di kuliah kemarin di Melbourne kita harus paraphrase kata-katanya, dan itu cukup challenging. Iya benar. Satu lagi yang saya kenal dengan teman lulusan di Melbourne juga kalau nggak salah, doktornya di Melbourne. Dia mengatakan begini, nanti tolong ditanggapi. Kalau di Indonesia budayanya membantah dosen, apalagi kalau argumen kita kurang kuat, itu malah bisa berbahaya. Apalagi kalau ada sifatnya kengototan, artinya kita berargumen terus kita ngotot, itu bisa kita nggak lulus atau gagal.
Tapi katanya kalau di sana, kalau kita mempunyai suatu konsep dan kita bisa challenge, kita bisa menantang dosennya, dan kita bisa menjelaskan dengan teori-teori ataupun hasil penelitian kita, malah itu nilainya lebih bagus. Bagaimana penglihatan Mas Hairun selama di sana? Sependek pengetahuan saya, pengalaman saya kemarin itu kurang lebih benar. Jadi dosen-dosen di sana itu, ini tidak bermaksud mendiskreditkan dosen-dosen di Indonesia. Cuma pengalaman saya saat di sana, itu dosen-dosen di sana itu sangat terbuka dengan kritik, sangat terbuka sekali dengan pertanyaan. Bahkan di awal kuliah ketika mereka masuk, mereka bilang, feel free to interrupt me, whenever you want. Jadi kapanpun dia dalam menjelaskannya, di tengah penjelasan itu ada hal yang menurut kita kurang tepat atau kurang jelas, sehingga kita perlu kritisi atau beri pertanyaan, mereka sangat welcome. Dan mereka tidak tersinggung dengan hal itu. Mungkin ada attitude khusus untuk bertanya di mereka sehingga dosennya tidak tersinggung? Pengalaman kemarin, just raise your hand. Hey sir, I have a question. Sorry. Langsung sebut nama aja. Bahkan kalau kita di sini, izin prof, mohon izin bapak, mohon izin ibu. Di sana tinggal raise your hand and then Sarah, I have a question. Just mention the name directly. It's okay di sana. Jadi benar-benar sebut. Ada profesor namanya Sarah Madison, kalau nggak salah. Itu saya pikir orang akan manggil kayak semacam mistress atau prof. Mereka benar-benar manggil kayak Hai Sarah, benar-benar directly mention the name. Jadi benar-benar membuat, dalam pandangan saya, kita lebih cair untuk mengutarakan kritik kita, untuk menanyakan sesuatu yang bagi kita kurang jelas. Memang kalau dipikir-pikir banyak beda budaya ya, ada perbedaan-perbedaan. Saya pernah berkunjung ke Australia juga, ke Sydney, saat ketemu dengan ketua dewannya, ketua DPR kalau di sini. Berbeda keprotokolan mereka dengan keprotokolan kita. Protokol kita itu menurut saya sangat luar biasa. Di sana saya lihat dia datang sendiri, dia ngobrol sendiri, seperti kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu itu ketua DPR-nya. Nah, mungkin inilah yang membedakan ya antara sistem pendidikan mereka di sana. Ada pengaruh nggak itu kira-kira? Mungkin pengaruhnya lebih kepada simpel ya Bang, dalam rantai birokrasi, baik di birokrasi pemerintahan maupun birokrasi pendidikan. Ada salah satu dosen saya, itu memang petinggi-petinggi di pemerintahan. Itu kalau tidak salah posisi direktur, pernah ada dosen. Itu dia masuk benar-benar, dia bawa bahannya sendiri, dia buka laptop, dia tayang, dia menjelaskan. Tidak ada pendampingnya. Tidak ada pendamping sama sekali. Sementara kalau yang pernah saya alami di tempat yang lama, itu biasanya itu kalau level direktur atau eselon 2 itu biasanya minimal ada satu orang yang mempersiapkan administrasinya. Ada asistennya ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin simple secara birokrasi sehingga prosesnya cepat dan tidak bertele-tele dalam proses kuliah. Luar biasa ternyata ya. Itu masalah pendidikan. Mungkin ada lain lagi di pendidikan sebelum kita masuk kendala dalam hidup selama di sana? Kendala pendidikan satu lagi mungkin bisa saya tambahkan, bukan kendala tapi semacam, saya tidak anggap ini sebagai kendala, saya anggap ini hal baru yang saya alami. Yaitu di sana itu lebih fokus kepada diskusi. Jadi dalam misalnya satu pertemuan itu 2 jaman, itu dosen yang ngomong itu cuma setengah jam kurang lebih. Lalu 1,5 jam itu diskusi terus. Jadi karena di sana itu kita duduknya namanya ada kelas namanya tutorial kalau saya tidak salah. Jadi ada 2 kelas, kalau tutorial sama seminar. Kalau seminar itu kelas besar. Kalau yang tutorial ini kita duduk round table. Nah, itu diskusi kerap dilakukan. Dalam 2 jam dosennya cuma memberikan semacam pengantar atau apa namanya? Triggernya lah. Iya, memantik diskusi dengan mengulas materi sedikit dari reading. Lalu di kelas itu kita sudah diskusi. Dan diskusi ini memang sudah harus dipersiapkan karena beberapa minggu sebelum kita masuk kelas itu kita sudah diberikan reading material. Yang harus sudah kita habiskan reading material itu yang akan menjadi bahan diskusi untuk di kelas. Menarik ya sebenarnya. Kalau ini mungkin ya sebagian kita juga sudah melaksanakan hal yang sama di level S2. Karena S2 itu kan bukan lagi sifatnya hafalan teori. Dia sudah sifatnya bagaimana dia melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan yang ada terkait dengan mata perkuliahan ya. Mungkin yang bermasalah, saya coba praktekkan juga pernah, itu bagaimana kita membangun diskusi
malah diarahkan lebih banyak memberikan materi. Ya mungkin ini masalah kebijakan, dan memang konsepnya sesungguhnya untuk S2 itu ya kita harus diajar bagaimana melakukan analisis ya, dan itu yang didapatkan dari sana. Iya. Oke. Dengan kehidupan sehari-hari bagaimana di sana? Kehidupan sehari-hari saya ya, daily life saya tentunya juga mengalami beberapa kendala dan memang beberapa penyesuaian. Yang pertama masih sama di akademik bahasa. Oke. Karena gimana pun kita harus ngomong all the time in English, gitu ya. Jadi dalam keterbatasan itu kita mau belanja, public transport, menanyakan arah dan tujuan. Tapi kok bisa pakai bahasa sandi? Iya. Jadi kalau dalam daily life itu karena memang istilahnya formal, informal communication, kadang kita menggunakan simbol-simbol, gestur-gestur, isyarat-isyarat, okay. itu yang memudahkan. Itu bahasa. Yang kedua makanan. Oh iya. Makanan. Sebenarnya banyak restoran Indonesia udah banyak di sana. Itu udah lumayan banyak makanan Indonesia di sana. Cuman ketika kita pergi ke tempat yang tidak ada makanan Indonesia, tentu kita harus menyesuaikan. Oke. Di sisi lain kalau kita ingin berhemat, karena tentu makan di restoran mahal, Bang. Kalau makan itu sekitar 10 sampai $15. Kadang 10 sampai $15 itu ada yang sudah dengan minum, ada yang belum dengan minum. Minum ini pengertiannya minum berwarna. Kalau air gratis. Kapasitas mahasiswa ini. Iya, benar, Bang. 10 sampai $15. Sehingga kalau kita ingin berhemat, kita masak, dan tentu mencari bahan makanan yang sesuai selera kita, selera Indonesia ini agak susah. Jadi akhirnya dengan istilahnya kita cari-cari di internet, kita diskusi dengan teman, dapatlah beberapa toko itu yang memang menjual bahan-bahan makanan Asia. Namanya ada Asian Market. Itu kita di sana ada ada super mie Indomie ada juga, Indomie, tapi dengan kemasan yang sedikit berbeda. Ada kurang lebih sama, kecap ABC, ada pop mie. Jadi memudahkan lah. Itu yang pertama bahasa, kedua makanan, yang ketiga ini keleluasaan untuk beribadah, khususnya bagi yang muslim. Ya, di Indonesia ini kita benar-benar, masya Allah, alhamdulillah, mau kemana pun kita, kalau azannya kedengaran. Yang kedua, kita bisa sholat di masjid. Nah, kalau di Australia ini, di Melbourne, sependek pengalaman saya kemarin, jumlah masjid itu benar-benar sangat terbatas. Dan seingat saya itu azan tidak terdengar. Di kampus sudah jelas nggak ada ini ya? Kampus tidak ada masjid, tapi ada musola. Musola besar. Azan itu kalau nggak salah speaker dalam. Jadi benar-benar keleluasan kita, khususnya muslim, agak sedikit terbatas. Namun kita bisa melakukan penyesuaian, sehingga kalau kita mau jalan-jalan, misalnya ke daerah yang cukup jauh, kita udah memperkirakan mau sholat di mana, kita daerah itu punya musola atau tidak, semacam itu. Ataupun kalau kita pergi jauh dan memang harus ke sana, kita udah bisa memperkirakan waktu jamak kasornya. Jadi harus dipersiapkan lebih awal ya. Ini kita mau kemana, nanti kita sholatnya seperti apa, kan begitu ya? Benar banget. Yang lain mungkin cukup waktu nggak untuk melakukan hal-hal yang lain di luar pendidikan, part time misalnya atau apa? Waktu luang selain kegiatan akademik ya, pengalaman saya kemarin cukup banyak. Alhamdulillah selama 2 tahun itu saya menyibukkan diri saya, Bang, dalam beberapa kegiatan. Yang pertama saya join ada namanya pengajian khusus orang Indonesia. Namanya pengajian Brunswick. Brunswick itu nama, kalau di sini namanya kecamatan. Brunswick area. Distrik kalau di Papua ya. Benar. Jadi sana pengajian Brunswick orang-orang Indonesia. Jadi kami join di sana. Ada aktivitas yang kadang menjadi wadah bagi kita untuk bersosialisasi sekaligus untuk memperdalam spiritual kita di sana. Yang kedua saya juga join Paskibra. Ada Paskibranya juga. Di sana ada Melbourne itu levelnya KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ya, level KJRI itu sudah melakukan. Kalau KBRI di Ankara ya. Kalau KBRI di Canberra. Yang saya tahu di Canberra ada, ya. Kalau di sini saya kurang tahu, tapi kalau di Melbourne ini KJRI, di sana ada pengibaran bendera setiap 17 Agustus. Itu dilakukan 2 kali. Yang pertama di kantor KJRI-nya, yang kedua di pusat kota, namanya daerah Flinders Station. Itu benar-benar pusat kota, disaksikan oleh orang Indonesia dan orang Australia juga ada di sana. Luar biasa sih. Ya, saya join Paskibra, alhamdulillah ikut seleksi dan lulus. Itu yang kedua, Bang. Ada bekal dari IPDN ya sepertinya ini. Alhamdulillah ada. Jadi saat seleksi itu seleksi fisik, Bang. Ada push up, sit up, lari kalau nggak salah. Dan karena memang pengalaman 4 tahun itu kegiatan fisik, masih cukup lah. Ikut seleksi ya termasuk kompetitif lah. Bang.
Nah, itu yang kedua Bang Paskibra. Yang ketiga juga saya aktif join sama teman-teman komunitas sepeda. Sehingga di sela-sela waktu kuliah, pengajian dan Paskibra, saya sepedahan sama teman-teman. Kami keliling itu kadang sebulan sekali atau 2 kali kami keliling, itu rutenya variatif 30 sampai 40 kilo. Wah, lumayan juga ya. Jadi itu istilahnya untuk mengisi kekosongan. Iya. Yang keempat, saya juga memiliki waktu untuk part time job. Wah, ini yang menarik nih teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Bagi yang akan berangkat kuliah di luar negeri, sepertinya part time ini momen-momen yang ditunggu seperti apa sih? Bisa digambarkan? Part time job. Ini kalau saya pakai bahasa tempat di sana ya. Karena saking banyaknya part time job di Australia, dan yang gajinya bagi kita orang Indonesia ini lumayan ya, karena konversi dolar rupiah kan cukup jauh. Zaman itu dolarnya berapa? 10 ribuan. 10 ribuan karena ya 10 ribuan 10 atau 11 ya, ribu. 10 lah biar gampang kita mengkonversinya. Ya. Itu pekerjaan banyak banget, sehingga dibilang sama teman ini, yang nggak kerja di Australia itu kalau nggak orang kaya banget, orang malas banget. Iya. Karena orang pintar banget pun masih sempat kerja. Iya. Jadi kalau bukan orang kaya banget ya memang ya udah ngapain kerja lagi gitu. Iya. Sama orang malas banget. Malas banget. Cuma ya udah kuliah doang sama happy. Iya. Gitu. Saya sendiri selama 2 tahun itu saya kerja itu mulai di semester 2. Pekerjaan pertama. Semester 1 tadi masih berat ya, masih ya, adaptasi. Bener banget Bang. Masih baca-baca studi kalau di IPDN kata orang namanya unpot will, analisa potensi wilayah. Analisis potensi wilayah. Benar banget. Jadi semester 1 itu saya benar-benar penyesuaian. Istilahnya mengira-ngira kira-kira mampu nggak saya kuliah di sini. Di semester pertama ini dengan waktu full 100% untuk kuliah. Dapat nilai berapa saya? Iya, oke. Nah, setelah nilai semester 1 itu keluar, walaupun nggak tinggi, cukup. Iya. Akhirnya saya bisa, kayaknya saya bisa nih nyambi melakukan hal-hal yang lain. Sepanjang tidak menghambat perkuliahan saya. Karena itu kan tujuan utamanya. Betul. Kan kami dapat beasiswa, Pak. Pertama harus kuliah. Nah, pekerjaan pertama saya itu sebagai kitchen hand. Oh iya? Di restoran kebab. Itu saya sebagai kebab meat slicer. Yang slice daging. Cuma slice daging itu doang? Slice daging. Slice daging yang beratnya itu masing-masing 25 kilo itu untuk daging ayam dan 40 kilo itu untuk daging lem. Lem ini sapi atau kerbau lah. Sapi muda. Jadi chicken itu 25 kilo, ada dua gelondongan, sama daging lem sapi itu satu gelondongan, 40 kilo sapi dan 25 kilo ayam, ada 2. 3 gelondongan saya habiskan dalam waktu 4 sampai dengan 6 jam. Itu cukup berat. Beratnya di mana itu? Kalau kelihatannya kan gampang gitu, kelihatan sepintasnya. Jadi beratnya karena kami ini masalah waktu Bang. Jadi daging itu kami taruh di tempat pemanggang, ya. Kemudian itu di belakangnya itu ada semacam bara. Sehingga dia akan matang sekitar 3 sampai 5 menit. Dia matang. Ketika dia matang, kita kupas. Itu tipis banget. Sekitar kurang dari. Berarti ini digantung ini ya? Dia memanjang, dia ditaruh ada tempatnya, dia memanjang ke atas. Ya digantung berarti di atas enggak atau pakai tiang? Pakai tiang. Ada Okay. penyangganya di bawah, jadi tinggal kita seret kita slice. Setelah itu kita slice sesuai dengan interval waktu yang diberikan. Bukan diberikan, interval waktu yang untuk dia matang itu. Iya. Jadi yang matangnya diambil, nanti dia mutar lagi. Matang lagi. Dan itu untuk bisa menghabiskan itu butuh waktu 4 sampai dan 6 jam. Tergantung besarnya api itu. Berarti nggak berhenti dong? Bener, nggak ada berhenti. Jadi di situ tantangannya berarti. Kita jeda itu hanya pergantian, pertukaran. Pertukaran itu. Jadi setelah lemnya matang, potong, kita istirahat. Ayam. Habis itu berapa lama lagi? Chickennya potong lagi, yang sebelahnya lagi gitu. Itu kira-kira income-nya berapa itu? Kalau boleh tahu. Itu saat itu di semester kedua saya masuk itu $15 per jam. $15 per jam, kerjanya 4 jam berarti kerjanya $60. Rata-rata lah misalnya 5 jam. 5 jam. Ya, berarti $75. Iya, 15 kali 5, $75 berarti 750.000 kurang lebih per 5 jam. Per 750.000 per 5 jam. Per 5 jam. Per hari. Kalau sebulan berapa kali? Satu minggu itu 5 hari kerja, 5 kali kayak PNS juga Pak. Jadi 1 minggu itu 5 hari kerja, 1 bulan 4 minggu. 4 minggu sekitar 20 kali 7 5 15 juta juga.
kurang lebih segitu Pak. Wow, Kurang lebih ini segitu. ngalahin gaji PNS di Jakarta ini. 15 juta part time mahasiswa dapat 15 juta sementara biaya hidup sudah dapat dari beasiswa ya. Jadi yang sudah tadi. dapat dari beasiswa. Wah, luar biasa. Jadi para sahabat sekalian, teman-teman jangan khawatir untuk kuliah di luar negeri, ternyata banyak sekali solusi-solusi atas permasalahan yang kita hadapi, termasuk masalah finansial, kan begitu Mas Hayun ya? Alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah. Cuman tetap kita nggak boleh salah fokus. Fokus kita di sana itu memang untuk kuliah. Oke. Bonusnya adalah kita bisa melakukan part time job dan Mhm. kita selain pengalaman kita juga bisa bawa sedikit dolar. Iya, iya. Jadi udah selesai kita tetap buat dolar pulang gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Pendidikan berapa lama akhirnya selesai? Pendidikan saya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi kalau dihitung-hitung kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Mhm. Karena mulai pendidikan itu Februari 2016 dan saya wisuda itu Desember 2017. Ada penulisan semacam tesis atau begitu nggak? Sepertinya di luar nggak ada katanya. Kalau saya nggak ada, Nggak ada tapi ya? secara umum sebenarnya pendidikan di University of Melbourne itu ya kurikulumnya itu ada 2 jenis master. Pertama master by coursework sama master by research. Kalau Oh, master by oke. research inilah Yang yang ada nanti ada tesisnya. tesisnya. Benar. Kalau master by coursework ini nggak ada tesis tapi banyak sekali paper-paper dalam tiap subjek yang kita enroll. Oke, proses pendidikannya sama atau gimana? Dalam hal apa? Bang? Dalam hal Spesifik? pengajarannya? Seperti yang tadi saya jelaskan Bang, kurang lebih mirip-mirip. Mirip. Cuma memang sebelum kita ke kelas, kita harus punya kewajiban menghabiskan reading materials. Jadi kita datang ke kelas itu bukan semata mendengarkan dosen, tapi kita synchronize apa yang udah kita baca dengan penjelasan dosen, lalu kita engage di diskusi itu. Jadi memang sedikit lebih kita dituntut untuk mandiri, independen dalam proses perkuliahan itu. Oke. Selanjutnya mungkin bagaimana, ini kan udah selesai proses semua nih sampai ke wisuda ya. Wisuda. Bagaimana rasanya pada saat mau di wisuda? Wisuda itu seperti setelah menyelesaikan semua tugas-tugas ya, begitu paper terakhir kita submit itu seperti bisul itu pecah Bang. Iya. Karena kebetulan saat itu subjek yang saya ambil di semester 4 itu yang kata orang subjek dengan ujian-ujian paper yang jumlah katanya banyak. Itu sampai dengan 5.000 kata. 5.000 kata ini kan kalau bagi saya cukup susah karena dalam proses penulisan tentu kita harus menginclude banyak sekali jurnal, banyak sekali buku, banyak sekali resources. Kemudian kita tidak bisa copy paste langsung, kita harus melakukan paraphrase agar itu tadi menghindari plagiarism yang terdeteksi dalam aplikasi Turnitin. Jadi itu challenge-nya, kita harus baca, kita paraphrase, kita begitu paragrafnya jadi kita lihat kohesi atau tidak, koherensi tidak dengan paragraf sebelum dan sesudahnya. Nah, ini cukup challenging, cukup susah. Sehingga begitu submit paper terakhir itu sebelum wisuda itu benar-benar kayak alhamdulillah. Lega rasanya. Selesai kewajiban akademik saya, tinggal proses administrasi menuju wisuda. Alhamdulillah lega banget dan senang sekali Bang. Oke. Para sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan pengalaman selama Mas Hairun selama di Australia, di Melbourne tepatnya. Menarik sekali ya, menarik. Banyak tantangan, ternyata dalam setiap tantangan itu selalu ada solusinya. Nah, permasalahan di kita bagaimana melihat tantangan itu dan mencari solusinya. Di situ permasalahan. Intinya kita harus masuk ke dalam permasalahan. Di saat kita masuk ke dalam permasalahan, maka kita akan menemukan solusinya. Jadi jangan takut untuk berangkat atau ikut tes beasiswa di luar negeri, karena semuanya terbuka peluang bagi kita semua, baik dalam persiapan keberangkatan atau selama mengikuti proses pendidikan di sana. Mas Hairun, kira-kira pesan-pesan terakhir untuk para sahabat-sahabat kita untuk mengenai pendidikan di luar seperti apa? Sedikit pesan-pesan saya buat sahabat-sahabat channelnya Bang Rahmat Horizon semuanya, bagi teman-teman sahabat-sahabat semua yang berniat untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, baik itu master ataupun level PhD, jangan takut, jangan pesimis karena peluang itu sangat terbuka lebar dan pintu tidak hanya satu. Ternyata banyak sekali provider scholarship di luar sana.
ada AAS, Australia Award Scholarship untuk Australia, ada New Zealand Scholarship untuk New Zealand, ada Max itu untuk Jepang, kemudian ada Koika itu untuk Korea, ada Fulbright untuk Amerika, ada Chevening untuk Inggris, termasuk LPDP. Ini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan, dan ini kita bisa pilih di seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, silakan ini browsing informasi-informasi dari beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi, baca persyaratannya, penuhi persyaratannya, lalu persiapkan diri untuk menghadapi tes. Insya Allah pasti berhasil. Oke, terima kasih Mas Hairun Putra Sorong Papua, kebetulan Purna STPDN angkatan 19 yang sekarang bertugas di Senayan di ibu kota negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Siap, sukses.